Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Dunia sedang menghadapi masalah COVID-19, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Namun, orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus diberikan jalan keluar dari masalah tersebut. Yang perlu diantisipasi adalah bagaimana kita menghadapi masalah tersebut dan kita tidak kalah dan mudah menyerah, tetapi kita menang. Tema khotbah saya hari ini adalah giat menghadapi masalah. Bagaimana kiat-kiat yang dapat kita terapkan dalam menghadapi masalah? Yang pertama, jangan tawar hati. Amsal Sulaiman 24 ayatnya yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ketika saudara tawar hati, maka saudara akan kehilangan semangat hidup, kehilangan semangat bekerja, kehilangan semangat menjaga kebersihan, kehilangan semangat makan. Tawar hati disebabkan karena melihat dan mendengar masalah dan membiarkan masalah bertumbuh dalam hati dan pikiran. Agar tidak tawar hati, berbanyak mendengar dan melihat firman Allah. Dan biarkan firman Allah itu bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hati dan pikiran kita. Bagi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, tidak perlu tawar hati. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Orang-orang benar yang dimaksudkan adalah yang pertama, orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, orang yang melakukan kewajibannya dengan setia di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kiat-kiat yang dapat kita terapkan dalam menghadapi masalah? Yang kedua, berdoa. Berdoa adalah sikap yang mengharapkan kekuatan dan kemampuan dari Tuhan, sekaligus juga tanda penyerahan diri. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Ketika Daniel diperhadapkan dengan masalah, Daniel mengambil tindakan untuk berdoa. Hasil doa Daniel adalah ketika Daniel dibuang di dalam gua singa, Daniel tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allah. Hasil doa Daniel, orang-orang yang menuduh Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Hasil doa dari Daniel, nama Allah dipermuliakan. Raja Darius mengakui bahwa Allah melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi.
Hasil doa Daniel mendapat kedudukan yang tinggi pada zaman pemerintahan Darius, pada zaman pemerintahan Kores. Sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita naikkan doa agar Tuhan mengampuni dan mengasihani bangsa Indonesia. Bagaimana kiat-kiat yang dapat kita terapkan dalam menghadapi masalah? Yang ketiga, tetap bersuka cita. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukacita adalah suka hati, girang hati, kegirangan. Menurut Dr. Eliana Dewi, sukacita adalah resep paling mujarab agar dapat awet muda. Sukacita melebihi obat semahal apapun dalam mencapai awet muda. Dengan bersukacita berarti mengurangi ketegangan yang dialami oleh seseorang. Orang yang selalu bersukacita, selalu tenang menghadapi kenyataan hidup ini, sekalipun hal itu sukar baginya. Sukacita memungkinkan seseorang tetap dalam kondisi tubuh yang sehat. Tertawa dapat mengurangi ketegangan yang dapat melemahkan kesehatan, mengendorkan urat, serta melatih banyak organ tubuh yang penting. Haleluya, ketika saudara merasa tegang dan risau, tertawalah. Haleluya, puji Tuhan. Yang penting dari manfaat sukacita yaitu dapat menciptakan kedamaian hati. Sukacita juga dapat mengusir depresi. Roh Kudus diberikan kepada orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tugas Roh Kudus adalah menghibur. Dalam menjalani hidup di dunia ini, kita butuh yang namanya penghibur. Manusia terbatas menghibur kita. Manusia terbatas dalam memberikan sukacita. Roh Kudus penghibur sejati, amin. Roh Kudus sukacita sejati, amin. Ada Roh Kudus, ada sukacita, haleluya. Kalau hidup kita bersatu dengan Roh Kudus, maka kita akan selalu bersukacita, amin. Rasul Paulus saat menulis surat kepada jemaat di Filipi, ia sementara berada di dalam penjara. Ia dipenjara karena firman Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus tetap bersukacita karena ia menyatu dengan Roh Kudus. Amin. Ada Roh Kudus, ada sukacita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah COVID-19, masalah ekonomi. Berada di masa sukar, tetaplah bersukacita. Depresi, stres, marah-marah, sedih tidak akan menyelesaikan masalah. Hal ini hanya merugikan kesehatan kita. Haleluya. Bersukacita adalah perintah firman Tuhan. Tuhan ingin apapun keadaan kita, firman Tuhan nomor 1 harus tetap dilakukan. Amin. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa.
Tuhan Yesus memberkati mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin.